Generasi milenial ini adalah satu generasi yang memang tidak bisa diidentifikasi, unidentified generation. Generasi yang saya dalam salah satu judul itu menyebutnya sebagai generasi tak terperi, dan generasi yang gamang, atau beberapa istilah bahwa generasi itu mengalami kesulitan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia punya potensi, ya semuanya itu ada sebenarnya. Tapi ketika mereka harus mengidentifikasi dirinya sendiri, mengidentifikasi kemampuannya sendiri, potensinya sendiri, masa depannya sendiri, dia mengalami yang disebut saya kegamang. Oke, bertemu kembali dengan Radar Arfan Sederhana dan dalam playlist baru yang akan membahas beberapa tema berkaitan dengan buku yang saya terbitkan atau buku yang sudah saya siapkan. Jadi ya itu nanti kita akan bicara mengenai kebanyakan berbasis atau berdasar pada buku-buku yang pernah saya buat, ya kan. Dan mungkin kita ambil tema-tema yang menarik dan mungkin penting untuk Anda semua. Nah, yang sekarang ini kita akan coba bahas buku terbaru saya ya, tentang milenial. Buku tentang milenial, yaitu memang sebenarnya terbitnya itu 2 tahun yang lalu, tapi baru tercetak tahun ini. Ya, ada banyak halangan sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membawa satu diskurs lah ya antara kita, terutama mengenai milenial, mengenai generasi milenial yang sekarang banyak dibicarakan oleh banyak pihak yang kayaknya malah justru milenial tidak peduli dan tidak membicarakan hal itu atau membicarakan dirinya sendiri. Nah, dalam buku baru ini ada banyak masalah ya yang coba saya ungkapnya. Dan itu saya coba potong-potong, saya coba jadikan pilihan-pilihan utama ya, jadi dalam kira-kira 3 bab, 3 bagian. Yang pertama mengenai milenial itu sendiri, yang kedua itu mengenai milenial atau generasi yang berdaya, dan yang ketiga itu tentang generasi atau milenial yang terperdaya. Nah, saya coba memberikan satu catatan atau satu overview tentang satu penjelasan ya, mengenai buku ini, isi buku ini ya, yang kira-kira menjelaskan kepada teman-teman, saudara-saudaraku sekalian seluruh tanah air bahwa ada banyak problem di dalam generasi yang kita sebut milenial. Problem itu saya coba tangkap dan ungkap. Jadi dalam bab pertama itu saya coba mengidentifikasi apa identitas dari milenial ini.
bagaimana, dari mana, kenapa, dan yang lain-lain. Kenapa tiba-tiba ada generasi itu, apa bedanya dengan generasi sebelumnya, generasi X, Y, dan yang lain-lain itu, atau generasi sesudahnya itu, apa generasi Z dan yang lain-lain. Ya sebenarnya itu pembagian itu tidaklah kaku ya. Generasi itu bisa bercampur-campur, antara X sama Y itu bisa bercampur dan yang lain-lain. Tidak terlalu kaku pembagian itu. Ini cuma untuk menyederhanakan pikiran kita sendiri supaya kita tidak kacau dengan cara berpikir atau pikiran kita sendiri. Nah di sini milenial itu coba saya jelaskan sebenarnya siapa generasi milenial itu. Ya ada beberapa hal penting sih dalam dunia milenial itu, bahwa ini adalah satu generasi yang memang tidak bisa diidentifikasi, unidentified generation. Generasi yang saya dalam salah satu judul itu menyebutnya sebagai generasi tak terperi, ya generasi yang gamang, atau beberapa istilah bahwa generasi itu mengalami kesulitan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia punya potensi, ya semuanya itu ada sebenarnya. Tapi ketika mereka harus mengidentifikasi dirinya sendiri, mengidentifikasi kemampuannya sendiri, potensinya sendiri, masa depannya sendiri, dia mengalami itu yang disebut saya gamang. Ya, cuman ada beberapa yang bersifat psikologis, ya, merasa dia sebagai generasi yang gede rasa lah, generasi yang merasa dirinya menentu, generasi yang bisa menjadi berkemampuan dan kesaktian di dalam hal-hal tertentu yang menyaingi generasi sebelumnya. Tapi juga banyak masalah di dalam generasi ini, ya bukan hanya dalam masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, ya, soal pendidikan, ya, ini juga dibahas dalam bab ini, tentang kurikulum, ya, tentang kedekatan generasi ini dengan medsos gitu kan. Yang di dalam bab ini saya bicara mengenai kenapa medsos itu harusnya dilarang. Ya, sampai saya udah sejak lama itu, kira-kira berapa tahun lalu itu, 11 tahun lalu itu udah bilang bahwa sebenarnya medsos itu kalau bukan hanya dibatasi, dia harus dilarang di usia tertentu, ya kan, yaitu di usia dimana anak muda itu masih belum bisa bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan dan yang lain-lain, karena itu ada resikonya, konsekuensi mulai logis, dari yuridis, ya, politis dan yang lain-lain. Tetapi ketika dia belum masuk usia dewasa, belum masuk 18 tahun itu misalnya, bagaimana kita bisa minta pertanggungjawabannya? Nah sementara sekarang sudah terjadi ya peristiwa-peristiwa di mana generasi itu udah melangkahi ya, semua tatanan, melangkahi agama, melangkahi adat, melangkahi batasan politik dan yang lain-lain. Ya dengan dalih kebebasan itu tiba-tiba sekarang tuh anak-anak, bahkan anak kecil, bahkan bocah-bocah itu udah bisa mengakses dunia yang luas itu. Dan mereka sebenarnya tidak punya kemampuan sama sekali untuk mengatasi, yang menguasai di dunia yang luas itu. Dan itu didiamkan oleh pihak yang bertanggung jawab, ya Menteri informatika gitu, yang terutama itu kok membiarkan saja, mendiamkan saja kejadian itu dan menciptakan banyak sekali peristiwa
yang hampir tidak ada presidennya dalam kehidupan kita sebelum ini. Mereka kok seperti nggak sadar bahwa pada saat yang bersamaan Menteri Informatika dan juga petinggi-petinggi lainnya itu sedang merusak generasi itu. Nah, generasi milenial ini yang saya coba lihat secara keseluruhan, ya, nanti bisa dilihat atau dibaca secara saksama judul-judulnya atau bagian-bagiannya, di mana saya coba mengidentifikasi tadi itu persoalan yang harus dipahami oleh para milenial. Nah, pada bagian kedua itu saya coba menjelaskan, juga mencoba mengidentifikasi juga sebenarnya apa kemampuan dan potensi atau mungkin kapasitas sebenarnya yang dimiliki oleh para milenial itu. Ya. Nah, banyak sekali sebenarnya kapasitas itu, tapi juga kita harus secara korek, ya, secara ini kritis, ya, melihat bahwa sebenarnya apa yang dibilang dengan kapasitas, kekuatan, potensi itu tidak bisa dipahami oleh milenial itu sendiri. Kekuatan mereka itu seperti apa juga nggak tahu. Bagaimana mengaktifkan kekuatan ini? Bagaimana itu hanya menjadi mitos aja tentang kekuatan dan kemampuan milenial itu. Dan kita tahu bahkan kalangan elit itu, mereka percaya bahwa milenial itu akan menjadi garda depan dari bangsa kita di masa depan. Padahal kita tahu sendiri bahwa milenial itu begitu banyak masalah. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana cara mengatasi, bagaimana bahkan mengidentifikasi masalahnya itu, ya, komprehensinya itu secara adekuat mereka. Nah, di sini lagi bab kedua ini, di bagian kedua itu saya coba menjelaskan sebenarnya potensi-potensi itu harusnya seperti apa, atau bagaimana potensi-potensi itu mampu diketahui, dipahami, dikomprehensi oleh para milenial. Itu banyak yang tidak sadar bahwa potensi-potensi itu banyak yang tersembunyi, disembunyikan, ya, atau katakanlah itu didominasi dan lain-lain, yang membuat milenial itu sendiri kadang-kadang bingung dengan apa yang sebenarnya bisa diperbuat. Dia merasa punya kekuatan yang besar, tapi ternyata itu kekuatan itu nggak bisa muncul gitu loh. Karena apa? Karena memang ada kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok elit itu, yang memengangkangi kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang dimiliki oleh para milenial. Milenial jadi kayak kerdil aja. Karena semua hal-hal itu, semua peluang itu, semua kesempatan-kesempatan itu udah masih dikangkangi oleh generasi sebelumnya, generasi X, Y. Dan jadi mereka tuh mencoba saling merebut itu, ya, merebut peluang-peluang itu dari generasi terdahulu atau sebelumnya. Dan kenyataannya kalah, karena banyak kalah, dan itu tidak hanya secara psikologis kesalahan, tapi juga bisa secara sistemik. Ya, mereka tidak berkaitan sistem, sehingga tidak mampu mengelaborasi, mengkapitalisasi kekuasaan atau kemampuan dia sebagai milenial. Jadi keberdayaan yang dimiliki itu sebenarnya masih bersifat potensial, hanya bersifat angan-angan, bahkan kadang-kadang mistik, ya, yang dibikin oleh beberapa kalangan, terutama oleh para elit itu, untuk tetap bisa menginjak, ya, para milenial ini supaya kekuasaan dia itu tetap status quo,
kekuasaan dari generasi sebelumnya itu masih tetap bisa dipertahankan. Itu sampai hari ini. Nah, sehingga anak-anak muda itu milenial itu ya kehilangan kehilangan kesempatan. Dan pada titik tertentu ketika umurnya sudah bertambah, nah pada saat itulah mereka ada sebagian sadar bahwa ternyata waduh, selama ini aku dilecehin, selama ini aku ditipu, selama ini aku didominasi apa dan yang lain-lain, sehingga kekuatan dia tidak bisa berkembang. Nah, di bagian ketiga saya coba melihat ya bagaimana kenyataan atau realitas yang benar-benar harus dihadapi para milenial ini. Jadi realitas yang tidak hanya bersifat lokal, tapi juga internasional dan bersifat global. Ini dalam kehidupan global ini atau internasional itu, para milenial itu harus mau atau harus bisa menunjukkan bahwa dia tuh ada, bahwa dia bisa berdaya dan yang lain-lain. Kenapa? Karena tantangan itu berlaku untuk seluruh generasi di atas muka bumi ini. Berlaku untuk orang di Jerman, di Jepang, Jawa, atau di India. Jadi kita nggak bisa cengeng dan nggak bisa meminta-minta, nggak bisa minta proteksi dan perlindungan dari generasi sebelumnya. Dia harus berjalan sendiri, melihat sendiri, berdaya sendiri, dan bisa mengatasi sendiri kehidupan yang bersifatnya global itu. Nah, kehidupan yang bersifat global itu kan ditandai oleh hal-hal yang sangat penting, ya terutama pada kemajuan teknologi di bidang virtual, di bidang teknologi komunikasi, ya, teknologi dan yang lain-lainnya lah. Dimana kehidupan orang milenial itu terpengaruh ya dengan kehidupan baru. Dimana di situ saya coba jelaskan pada bab ini bagaimana nasionalisme dari milenial ini memiliki musuh yang bersifat virtual, media-media barunya juga virtual, dunia-dunia yang harus dijelajahi mereka itu sifatnya virtual. Itulah dunia-dunia baru yang coba dijelajahi, yang generasi sebelumnya itu adalah generasi-generasi yang ketinggalan zaman lah dalam mengikuti perkembangan itu. Nah, ini mereka punya peluang karena sebenarnya dia ada atau hidup di dalam dunia yang seperti itu. Yang generasi sebelumnya ya kurang adaptif ya dengan masalah-masalah atau dunia baru itu. Dunia yang bersifat virtual itu. Ya, dunia yang yang bersifat tadi itu sibernetika dan yang lain-lain itu. Nah, itu yang saya kira harus dihadapi oleh teman-teman atau generasi kita, saudara-saudara kita di kaum milenial itu, di mana dunia baru ini sekarang ini berkembang dan masih terus membentuk dirinya sendiri, menciptakan hidupnya sendiri, dunia sendiri, dan itu tidak pernah selesai. Karena yang namanya dunia baru ini, dunia virtual dan yang lain-lain seperti sibernetika itu adalah dunia yang hidup, dia seperti makhluk hidup ya, tidak dibatasi oleh yang teori-teori atau cara-cara hidup yang lama itu. Dia berkembang terus dan itu punya kemampuan untuk atau daya hidup yang lebih tinggi timbang generasi sebelumnya. Dia kayak tanaman yang terus berkembang, ya kan, muncul lagi kecambah baru, muncul lagi jamur baru dan yang lain-lain yang harus
kembangkan sendiri oleh generasi ini. Jamur-jamur itu bisa positif, bisa negatif. Dan dia harus kembangkan. Nah, bagaimana caranya milenial itu mengembangkan diri seperti itu? Tidak ada itu sebenarnya kiatnya. Belum ada patokannya, ya belum ada cara-caranya, metodenya. Kenapa? Karena generasi sebelumnya nggak pernah mewariskan yang itu. Kenapa? Mereka ya tolol, mereka tuh stupid dan tidak tahu tentang dunia baru ini. Artinya orang generasi baru ini harus mengetahui sendiri, memahami sendiri, mengkomprehensi sendiri, dan mengeksekusi sendiri ya persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Nah, apakah mereka siap dan bisa melakukan itu, menjalankan tugas-tugas itu? Kita hanya berserahkan pada diri pada nasib, ya, menyerahkan diri pada kekuatan para milenial itu sendiri. Karena apa? Kita tidak bisa lagi minta bantuan dari para generasi berikutnya yang semua itu adalah generasi yang paling manja karena dinabobokkan oleh SDM, SDA ya, yang melimpah itu kan. Nah, mereka menjadi para pengecut, menjadi para hedonis dan yang lain-lain, sehingga kita tidak bisa meminta bantuan dari mereka. Inilah sebenarnya generasi milenial itu generasi yang paling mandiri, harusnya paling mandiri. Karena kalau dia cengeng dan minta bantuan, ya apa-apa sedikit-sedikit minta bantuan, sementara yang memberi bantuan itu adalah para dominator, para elit yang status quo dan yang lain-lainnya. Kalian tidak akan bisa merebut kesempatan, tidak akan bisa merebut zaman, tidak bisa merebut the future, di masa depan. Nah, kira-kira itulah secara kilas pandang dari isi buku tentang milenial ini, yang mungkin nanti akan coba saya detailkan di bagian-bagian tertentu yang mungkin menarik untuk bisa jadi teman diskusi kita bersama ya tentang generasi milenial ini. Mudah-mudahan ada kesempatan yang cukup untuk kita bisa bertemu kembali, bicara mengenai ini bersama-sama dan menjadi satu diskurs yang bermanfaat, yang tidak harus tergantung kepada generasi sebelumnya. Kita harus mandiri untuk diri sendiri, untuk nanti masa depan kita. Ya, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan belum banyak ada kekurangan yang terjadi, saya mohon maaf. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak.